Selamat mendengarkan podcast ini. Saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak akan sibuk dengan Tuhan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri itu menjadi egosentris. Artinya berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada Tuhan. Dan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri pasti tidak akan pernah sibuk dengan Tuhan. Artinya tidak akan pernah menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi atas ibu-ibu kaum wanita yang kolokan, yang manja. Ibu-ibu yang tidak mau jadi ibu-ibu dan kaum wanita yang kokoh, wanita yang rentan, yang mengasihani diri sendiri, mengasihani perasaannya. Dan biasanya ini wanita-wanita yang tidak dewasa. Wanita-wanita yang sakit jiwa. Dan kalau tidak sembuh makin menjadi-jadi sakit jiwanya. Sampai akhirnya hingga mati dia tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu di universe jagat raya ini ada planet-planet yang begitu gelapnya sampai jangankan memancarkan terang, terang yang masuk itu diserap jadi gelap gulita. Saya kira banyak ibu-ibu kaum wanita seperti ini. Tentu sebagai seorang gembala jemaat yang sering menghadapi banyak masalah kaum ibu, kaum wanita, saya sudah bertemu dengan ibu-ibu kaum wanita yang tidak pernah mau menjadi kuat. Tidak pernah mau menjadi kuat. Ibu-ibu yang mengasihani perasaannya sendiri. Ya. Jadi kolokan, jadi manja, jadi rentan, jadi rapuh, saudaraku. Ya. Saudara, mari saya ajarkan kebenaran. Bahwa kita itu menjadi kuat atau lemah tergantung diri kita sendiri. Ya. Anda mau jadi kuat, tergantung saudara. Saudara mau jadi tetap lemah, tergantung saudara. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, bagaimana saya menjadi kuat? Pencobaan saya begitu banyak, masalah saya begitu banyak, Pak. Justru masalah itu memang diadakan Tuhan supaya saudara menjadi kuat, saudara menjadi kokoh. Seorang lifter, pengangkat besi, seorang atlet angkat besi, dia harus belajar mengangkat besi, mengangkat beban maksudnya. Dari 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, ditambah terus bebannya. Supaya menjadi kokoh. Kalau Anda menjadi seorang petinju yang jagoan, juara, harus tahan pukulan. Bagaimana supaya tahan pukulan? Harus dipukuli. Kalau sering dipukuli, jadi tahan pukulan. Itu kalau petinju-petinju dari Muang Thai itu tahan pukulan. Kenapa? Biasa Thai boxing. Bukan hanya tangan yang kena kepala, dengkul kena kepala. Kaki kena kepala, ini kepala udah tendang-tendang pakai dengkul, pakai kaki. Jadi udah biasa tahan pukulan, saudaraku. Nah, kalau saudara mau menjadi kokoh ya mesti dididik dong. Iya kan, saudara? Nah, masalahnya banyak ibu-ibu kalau sedikit punya persoalan sudah help. Nangis-nangis. Pak, aku gak tahan lagi, Pak. Bener-bener kamu gak tahan. Pak, saya gak tahan lagi, Pak. Bener-bener kamu gak tahan.
saya mati saja Pak. Ya udah mati situ. Mati kok ngajak-ngajak. Matilah situ kalau mau mati. Tapi Tuhan tidak mengendaki you mati, Bu. Yang pertama ingat, Tuhan mau kita dewasa melalui pergumulan persoalan. Amin. Amin ya. Tidak ada pendewasaan yang bisa terjadi, berlangsung, bertumbuh dalam hidup seseorang tanpa mengalami pergumulan. Loh, ini bukan teori semata lah. Saya ini orang yang sudah babak belur, Bu. Babak belur. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa dewasa tanpa proses. Kalau Anda punya hati anti gores, harus digores-gores sampai jadi anti gores. Kalau Anda mau tahan pukulan, harus dipukul-pukul. Kalau Anda tahan banting, harus dibanting-banting. Kalau nggak pernah dibanting, jebret jatuh habis. Iya kan? Jadi apa yang Anda alami hari ini pelatihan. Kalau mau loh, kalau nggak mau ya sudah. Jangan saudara dikit-dikit doakan Pak supaya masalah saya diambil Tuhan. Loh, kamu diambil Tuhan sama juga berhenti sekolah. Bayangkan kalau anak kita sampai di rumah berkata, Mama saya tidak mau terima PR. Saya tidak mau sekolah lagi, capek Mama, capek, sekolah capek. Ya udah, jadi kere aja kamu. Jadi gembel kamu, enggak usah sekolah. Tapi orang tua begitu ya orang tua salah. Pasti panggil, gini nak, kalau mau pintar harus belajar nak, ya kan? Harus dapat PR, ya kan? Dikasih tugas-tugas, begitu, gitu. Karena Om Eras juga ngajarin Mama, kalau mau dewasa, mau kokoh, mau teguh, mau tahan pukul, tahan gores, tahan banting, harus sekolah. Jadi kalau ibu-ibu, kalau punya masalah lalu doanya, Tuhan angkat masalahku. Ya udah, berhenti aja. Berhenti sekolah. Kamu tidak akan pernah jadi wanita yang berguna. Tidak akan pernah jadi wanita yang berguna. Nah, yang begini konyol, nanti kalau mati menyesal. Wah, nyesel dia. Dia datang ke Tuhan, menghadap Tuhan tanpa ada sesuatu yang dia bawa. Tidak ada yang dipersembahkan buat Tuhan. Sebab semua untuk dirinya sendiri, tidak ada untuk orang lain. Coba kalau kita punya hati yang dibentuk Tuhan lewat berbagai persoalan, nanti akan saya singgung lagi. Tuhan mempercayakan Lazarus di dalam hidupnya. Wah, menghadap Tuhan bawa Lazarus. Lazarus itu artinya orang-orang yang pernah saudara tolong. Lalu orang-orang itu berkata, Tuhan, ibu ini loh yang membuat saya mengenal Tuhan. Ibu ini loh yang membuat saya berhenti berbuat dosa. Ibu ini loh yang membuat saya tidak jadi bunuh diri. Nah, kalau saudara sendiri memanjakan perasaan, ya tidak mungkin jadi berkat untuk orang lain. Mau kan dipakai Tuhan? Sekolah dulu. Sekolah dulu. Anda perhatikan hamba Tuhan wanita yang dipakai Tuhan. Waduh, lihat sejarah hidupnya, rata-rata. Waduh, kalau saya boleh ngomong, semuanya pasti telah melewati proses. Tidak ada yang, wah dari kecil nyaman, kuliah, punya suami baik, wah baik-baik semua, lancar. Otot-otot rohaninya nggak kokoh, saudaraku. Iya, makanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu rata-rata sudah diproses. Nih saya buktikan ya, Yusuf mau dipakai Tuhan, masuk sumur dulu. Ketemu Nyonya Potifar, Tante Potifar. Masuk penjara. No hope, no future. Man without tomorrow.
pria tanpa masa depan. Lihat, hebat nggak kemudian? Hebat. Daud, oh wow. Jangan tanya. Semua diproses dulu. Memiliki kualifikasi seorang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda tanya saya begini, tapi Pak, Maria, Ibu Yesus, apanya kok bisa dipakai Tuhan? Apa dia diproses Tuhan? Pasti. Buktinya, mari saya beritahu. Waktu malaikat datang kepadanya dan memberitahu bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus, dia ngomong dong. Ya Tuhan, saya ini kan masih gadis. Bagaimana bisa hamil? Bagaimana saya bisa hamil? Lalu apa kata malaikat? Ya. Malaikat itu mengucapkan satu pernyataan, saudara. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Waduh, hamil loh. Ini kalau di hukum Yahudi bisa dilempari batu loh kalau hamil tanpa jelas siapa yang melakukan, artinya berarti dia melakukan perselingkuhan. Wow, dia bisa dilempari batu, mati loh. Oh, dia bisa loh kehilangan Yusuf yang dia cintai. Oh, langit hidupnya rubuh. Tapi enggak tuh. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau ini perempuan biasa, enggak akan. Dan Tuhan juga tahu tidak akan mengunjungi wanita yang tidak jelas. Wanita yang tidak jelas dikunjungi, ya enggak bisa. Anda bisa melihat bagaimana Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Lalu nih saya buktikan kepada saudara, Maria memiliki nyanyian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang dan seterusnya. Dia memiliki pujian. Tidak ada orang yang mendadak bisa memuji Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada orang yang mendadak bisa menyembah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak ada. Wah, ini hebat saudaraku. Ini luar biasa saudaraku. Tuhan tidak akan pilih sembarang orang dong. Ya kokoh loh. Oke, dianggap berzina, dilempari batu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ditinggal oleh Yusuf, tidak punya suami, ditinggal orang yang dia cintai. Ya udah, kalau memang Tuhan mengendaki begitu. Krisis besar itu dalam hidup Maria, tetapi dia kokoh. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Hebat kan? Ia kokoh saudaraku. Pasti dia telah memiliki jejak rekam panjang di mana dia bergaul dengan Allah. Pasti saudaraku, pasti. Maka ibu-ibu jangan kolokan. Nah, saya beritahu yang kedua. Persoalan pencobaan tekanan-tekanan yang Anda alami itu selain mengandung hikmah mendewasakan, itu tidak melampaui kekuatan saudara. Dan yang ketiga, pasti selesai pada waktunya. Pasti selesai. Pasti selesai. Tidak ada yang terus menerus. Makanya sering saya mengatakan 2 jurus. Kalau menghadapi masalah itu ada 2 jurus. Yang pertama, jangan berkata sampai kapan ini. Sampai kapan? Coba yuk tanya Tuhan. Nanti malaikat akan menjawab kapan-kapan.
Sampai kapan? Kapan-kapan. Kapan saja. Jangan atur schedule jadwal Tuhan. Jangan atur Tuhan. Biar terserah Tuhan mau buat apa, terserah Dia. Jangan, oh Tuhan Yesus, jangan lama-lama aku. Kapan Tuhan? Nggak ada. Jangan berkata sampai kapan. Yang kedua, jangan berkata aku tak tahan lagi. Ingat 2 kalimat ini. Saya sudah banyak melayani kaum wanita. Penyakitnya gitu loh. Kapan dong Pak? Sampai kapan ini? Loh kok kamu tanya saya? Tanya sama Tuhan yang punya hidupmu. Yang memberi kamu kurikulum dan sekolah pendidikan pendewasaan. Mana tahu saya. Nanti saya jawab kapan-kapan kamu gak suka lagi. Pak Erastus, kapan saya berhenti dari penderitaan ini? Kapan-kapan. Nah, saya tak tahan lagi Pak. Kau pikir Tuhan itu bodoh? Tuhan itu bijaksana Bu. Tidak akan memberi pencobaan melampaui kekuatanmu. Pasti biasanya ibu-ibu berkata begini, tapi Pak tuh, tapi, pokoknya tapi. Susah kan? Tapi itu yang bikin Anda nggak dewasa. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Oke? Pasti selesai pada waktunya. Jangan jadi wanita yang rentan. Akhirnya saudara hanya digendong terus, ditopang terus, dituntun terus. Anda tidak pernah menopang orang lain dan tidak pernah menuntun orang lain. Nah, kalau Anda tidak pernah menopang orang lain, tidak pernah menuntun orang lain, tidak pernah jadi berkat. Nah, Anda bagaimana bisa dimuliakan bersama Yesus? Anda bukan surgawi namanya. Surgawi itu orang-orang yang akan masuk kerajaan surga dan dimuliakan bersama dengan Yesus karena berkarya. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 17 bahwa orang-orang yang dimuliakan bersama Yesus, orang-orang yang menderita bagi Tuhan. Nah, banyak orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya karena memang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah itu dia. Gampang tersinggung, gampang marah. Waduh. Merasa dirugikan, merasa disakiti, dendam, benci. Merasa disakiti, kecewa. Nah ini penyakit. Bu, kaum wanita, saya tuh seperti saudara. Saya juga manusia. Kalau dilukai juga sakit, bukan gak sakit. Dan saya juga sudah dilukai berkali-kali. Sampai sekarang pun saya masih dilukai saja sama orang. Tetapi saudara tahu, kita jadi sakit atau tidak tergantung kita. Kalau kita mau ngerasain ini jadi. Kalau kita bilang enggak apa-apa, wes ora opo-opo. Wes ora opo-opo. Yes, enggak usah enggak ada apa-apa. Wes enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa juga. Dan kita itu bisa kok mengendalikan, mengatur diri kita sendiri. Mungkin Anda berkata, ya Pak Pendeta, kita kan punya masalah bukan di belakang, di depan mata kita Pak. Di depan mata kita itu muka. Loh, biar di depan mukamu kalau engkau berkata, aku mengasihimu, aku ingin memberkati hidupmu. Aku berterima kasih Tuhan melalui kamu menyempurnakan rohaniku. Aku berterima kasih melalui kamu engkau menyelamatkan pelayananku. Bisa. Anda berkata, wah Pak Pendeta muluk-muluk ngomong begitu. Saya sudah beritahu, saya ini juga punya persoalan. Saya juga punya persoalan-persoalan dan problem-problem saudaraku. Bukan tidak punya persoalan, punya. Bahkan sering juga saya bingung, aduh Tuhan kenapa ngalamin begini ya Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Tapi kemudian saya sadar bahwa ternyata Tuhan itu memang melalui hal-hal yang kita tidak tahu sedang menggarap kita dan mempersiapkan kita jadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saya tidak perlu cerita bagaimana saya melewati penderitaan-penderitaan
di perjalanan hidup saya. Ya tidak perlulah saudara. Tapi saya ini orang yang sudah mengalami banyak kesulitan. Sudah mengalami begitu banyak pergumulan yang berat-berat saudaraku. Tapi saya bersyukur melalui persoalan itu ternyata jejak Tuhan itu luar biasa. Melalui itu Tuhan ternyata membuat saya jadi seperti hari ini. Kalau saya ya saudaraku, bukan membanggakan diri ya, ibu-ibu pasti bisa merasa apa saya mau sombong atau mau pamer atau mau tebar pesona atau tidak, tahulah ya. Saya itu kadang-kadang melihat hidup saya hari ini juga bisa heran juga. Kenapa aku jadi begini ya? Saya belum sempurna, tapi saya sudah tidak punya keinginan-keinginan lagi. Artinya ya kalau mau pergi jalan-jalan dengan keluarga, jalan-jalan saja. Kalau enggak pun enggak masalah. Mau ganti kendaraan karena kendaraan sudah bermasalah, ganti saja. Enggak ganti juga enggak apa-apa. Sekarang saya punya rumah, ya sudah. Tidak besar, kecil, padat, banyak barang seperti gudang, ya enggak apa-apa. Yang penting aku bisa lah hidup. Saya bisa memiliki rumah lebih besar dari dulu, tapi enggak. Apalagi sekarang ya sudah nggak punya uang seperti dulu lagi, ya nggak apa-apa. Ini bukan minta uang saudara, enggak. Semua juga saya pertaruhkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kok bisa begini ya? Malah sekarang makin rindu pulang ke surga. Ya, saya belum sempurna, pengen pulang-pulang banget, tapi juga sudah jauh dibanding dulu. Tuhan, terima kasih. Kalau aku boleh punya hati yang mulai menghayati dunia bukan rumahku, aku siap pulang ke surga Tuhan. Kenapa? Saya dihajar Tuhan itu banyak. Saya termasuk orang yang patah hati dengan dunia ini. Selain saya banyak penderitaan, saya juga lihat banyak penderitaan orang. Yang kesimpulannya adalah memang dunia bukan tempat yang nyaman untuk dihuni, saudara. Itulah yang membuat hati kita ini pecah. Kalau kita melihat orang lain menderita, hati kita tuh pecah. Kita memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana menolong anak-anak yang tidak sekolah, bagaimana menolong anak-anak muda supaya jangan jatuh dalam dosa. Beban kita jadi kuat sekali, saudara. Tentu saya serahkan keluarga saya, anak-anak saya kepada Tuhan. Dan mereka semua ikut melayani Tuhan bersama dengan saya. Tapi melayani bukan mau digaji atau dapat apa-apa. Tapi bagaimana kita memperjuangkan pekerjaan Tuhan ini. Udah gak mikir, saudaraku. Saya bikin baju ini juga orang yang bikinin. Bukan saya pergi ke tukang jahit. Saya dibikinin terus. Jadi kayak orang kaya. Saya berkata kepada kekasih Tuhan yang membuatkan baju saya ini, saya jadi kayak orang kaya nih, baju saya banyak bener ya. Udah stop, sudah. Saya berkata begini bukan supaya saudara memberi saya baju loh ya, saya udah banyak ya. Jangan, udah banyak. Cuman saudara sudah gak ada keinginan. Kok bisa ya begitu ya? Iya bisa. Karena proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu luar biasa. Begitu banyak penderitaan yang saya alami. Beban yang saya alami begitu banyak. Sehingga ketika melihat manusia lain yang susah, hati kita terenyuh. Kita rasanya ingin berbuat lebih banyak yang sudah kita lakukan. Ya. Dan bersyukur di hari tua saya di usia 60 tahun lebih ini udah siap terbang. Aku mau terbang Tuhan. Ini karena proses penderitaan yang saya alami itu. Jadi saudara kalau mengalami proses penderitaan itu bagus. Nanti ibu-ibu kaum wanita, Anda sudah gak sibuk lagi dengan diri sendiri. Yang Anda lakukan akhirnya adalah
aduh, apa yang harus kulakukan Tuhan untuk pekerjaanmu? Ya, jangan seperti bintang yang gelap, terang aja ditarik. Sampai terang aja ditarik, dia nggak bisa, bukan saja tidak bisa bercahaya, sampai terang yang memancar pada dirinya ditarik, lalu dia dalam gelap gulita. Orang-orang seperti itu. Aduh, banyak loh ibu-ibu sampai tua juga egois ya. Yang penting bagaimana dia untung, uangnya banyak, dia disanjung, dia dihormati. Dia nggak mikir nasib orang. Ini bukan wanita surgawi. Kalau mati nanti jadi apa? Dia tidak bawa apa-apa sama sekali. Mengerikan loh saudaraku. Makanya kalau kita mengalami penderitaan hari ini, tahan ya, tahan. Jangan tanya sampai kapan ini. Jangan berkata aku tak tahan lagi. Karena ada diproses supaya Anda punya hati yang begitu terbeban untuk jiwa-jiwa. Saudara, mungkin ada di antara kaum wanita, kaum ibu, wanita-wanita berkata, Pak, saya benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga dalam kondisi tertekan, tertindas, tidak punya uang, tidak berpendidikan tinggi, atau apapun. Intinya Anda merasa nol pudul. Jangan mengecilkan Tuhan. Jangan mengecilkan kuasanya. Yang penting Anda lewati semua kesulitan itu. Jalani. Jangan tanya sampai kapan. Aku nggak tahan lagi, jangan. Tapi Anda katakan pasti ada akhirnya. Pasti aku mampu mengatasinya. Karena tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Aku tidak mengatur Tuhan. Aku tidak merusak rencananya. Aku berserah pada kebijaksanaannya. Lalu saudara berkata, Tuhan, aku mau berkarya bagimu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan akan menempatkan saudara di tempat yang khusus. Tempat yang istimewa yang orang lain tidak bisa menempatinya. Justru dalam kondisi yang terjepit, tidak ada harapan sama sekali. Itu proses pendewasaan yang akan membuat Anda terangkat. Seperti ketika Yusuf di penjara. Ternyata itu jembatan, bridging, untuk mengangkat Yusuf. Daud dari nyaman di padang rumput bersama dengan domba-dombanya harus menjadi pelarian, berakting seperti orang gila, dikejar-kejar, nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Tuh lihat. Tapi Tuhan genggam dan Daud menjadi seorang yang luar biasa. Justru itulah sarana Tuhan memakai Daud menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Semua itu jalan Tuhan. Bayangkan kalau Maria adalah anak Raja Herodes. Bayangkan kalau Maria itu anak dari imam besar. Bayangkan kalau Maria itu anak orang kaya. Barangkali dia tidak menjadi wanita kokoh hebat seperti itu. Dia wanita jelata, maksudnya masyarakat rakyat jelata, masyarakat biasa, wanita biasa, darah desa biasa. Tetapi yang biasa ini Allah pilih menjadi luar biasa. Jadi saudara, jangan kecil hati. Jangan berkata aku tidak mampu. Memang Anda tidak mampu, tapi Anda bisa berkata aku mau. Begitu Anda berkata aku mau, maka Allah akan mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan tidak akan membuat engkau selalu terpuruk di dalam keadaan di mana engkau tidak bisa menjadi berkat. Tertekan, terpuruk, tertindas, Tuhan pasti angkat saudara pada saatnya. Dan ketika engkau punya kerinduan untuk mencintai Tuhan, Tuhan akan membela saudara. Benar, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan mengadakan pembelaan kepada saudara. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa. Harus hidup dalam kekudusan dan kesucian Tuhan.
Jangan berbuat dosa. Pikiran bersih, mulut bersih, tindakan bersih, sikap bersih, Tuhan akan pimpin saudara. Jadi keterpurukan keadaan yang saudara alami saat ini, itu bisa menjadi sarana Tuhan yang luar biasa untuk mengubah saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara menyanyi seperti lagu yang saya nyanyikan ini tadi. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku. Ada suara di dalam hatimu, suara setan berkata, kamu gak bisa buat apa-apa, boro-boro lah kamu jadi berkat. Kamu urus dirimu sendiri saja gak beres. Urus anakmu, suamimu, mertuamu, hidupmu, ekonomimu berantakan begini. Bagaimana bisa kamu jadi berkat? Suara setan itu. Ketika Yusuf di dalam penjara, siapa yang kepikir gimana ya seorang yang terpenjara dengan tuduhan memperkosa istri pejabat bisa menjadi seorang yang hebat? Tuhan itu tidak terbatas. Justru makin terpuruk keadaanmu, engkau akan lihat kemuliaan Allah yang lebih besar. Lebih tertekan, tertindas, terpuruk, terinjak, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Asal hidup suci, jangan pikiran jahat, jangan mulut jahat, jangan perbuatan salah, mengalah, diam. Di situ Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepada saudara. Jangan dengarkan suara yang mengatakan, kamu gak bisa apa-apa, kamu aja sudah hancur gini, kamu rusak begini, kamu berantakan begini. Bagaimana caranya kamu bisa menjadi berkat? Jangan dengar suara setan itu. Karena Tuhan sanggup mengubah. Saudara, aduh, dulu saya ini siapa sih saudara? Naik bus saja numpang, pegang Alkitab, pergi ke gereja melayani, tidak ada uang, naik bus numpang. Bayangkan kalau dari Bekasi ke Pulau Gadung, itu bus luar kota, tidak akan berhenti kalau tidak dihentikan. Saya tidak mungkin menghentikan lalu nggak bayar. Apa nggak digebui ke naik saya? Kalau orang menghentikan baru saya ikut naik. Kalau tidak, waduh, bisa tidur di pinggir jalan saya, di daerah Tambun Bekasi sana. Pokoknya penderitaan sudah saya alami. Dari Pulau Gadung sampai Tanah Abang numpang lagi. Dari Tanah Abang, waktu itu banyak bemo, saya berdiri di belakang bemo. Sampai di asrama, makanan sudah dikumpulkan. Dulu kalau makan tuh nasi dikasih kuah, udah. Kalau nggak ada yang makan, digabung itu. Udah, bersih memang. Itulah yang saya makan. Saya masih ingat pada waktu itu ada orang jual bakso ya. Encek-encek gitu ya, udah bapak-bapak tua orang Tionghoa yang pakai sepeda gitu, ada di depan asrama. Saya bisik-bisik ke encek itu, cek, kita manggilnya encek, cek, boleh minta kuahnya nggak, cek? Dia kasih kuahnya. Sambelnya pedes banget saudara. Begitu kita pakai sambel, cus. Karena anak asrama itu memang suka tidak ada etikanya, ngambil sambal banyak-banyak. Makanya sambelnya dibuat pedas, dicampur itu lada. Itu ya, itu pedas banget. Aduh, minta kalau taruh di kolam ikan mati kali ikan pedas kayak ini, kayak itu geluduk duas. Saya minta, waduh, kuahnya saja nih sama sambal yang pedas itu, wah enak saudara. Saya dulu sebenarnya nggak miskin saudara, sangat miskin saudara. Celana cuma 3, celana panjang cuma 3, 1 saya pinjemin anak Irian. Akhirnya tidak saya minta lagi. Kenapa? Waktu saya minta baunya enggak, waduh, saya kembali, udah lu ambil aja dah, itu baunya enggak kira-kira. Saya pinjamkan tuh celana panjang bau. Sampai sekarang masih ingat nama anak Irian itu, karena saya lihat dia nggak punya celana, sobek dijahit seperti karung goni. Saya kasih dah, kau pakai punya aku ini.
Aduh, saya pikir kok hidupku susah banget ya. Kadang-kadang anak mahasiswa kami dulu kalau sore-sore mereka memakan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau itu nikmat banget sama roti bakar. Mereka istilahnya penghijauan. Ayo kita penghijauan. Aduh, saya cuma ngeliat aja. Aduh, aku gak punya uang. Tapi giliran saya punya uang, aduh, saya ini dari dulu memang suka membantu, suka nolong. Tapi giliran saya gak punya uang tuh orang gak ada yang ngajak saya makan. Aduh, saya kadang-kadang saya kalau dapat makanan ya saya punya gula pasir, saya bikin teh besar gitu. Wah, kita minum teh manis aja udah seneng banget. Teman saya punya susu itu ada susu cap, nggak usah sebut ya. Dia sembunyikan di lemari baju, dia nggak mau bagi. Aduh, giliran saya punya gula teh, gua bikinin teh rame-rame, lu punya susu, dia simpen di lemari baju. Lemari bajunya pakai plastik yang dikrek gitu. Terus dia begini, saya ada di samping ini. Dia bikin susu, aduh, gua nggak dibagi. Sialan dalam hati saya waktu itu. Sekarang udah enggak. Saya lewat penderitaan, saya terpuruk. Saya nggak mimpi hari jadi gembala sidang, jadi ketua STTE dan lain-lain. Bukan keberhasilan. Keberhasilan sebenarnya adalah kita menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan jabatan itu. Tapi ini lewat proses. Jadi kita terpuruk, ruk, jatuh tutu di bawah. Tapi Tuhan bisa angkat kita. Jadi jangan mengecilkan Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan bisa angkat engkau dan menjadikan kau luar biasa. Selalu ada pengharapan, karena Allah sanggup mengubah hidupmu.